Sini biar lau. Ada bilai je lau. Ya, reba. Nai punya dot uyar kok dia. Hah? Tahu apa? Harus terusan update dari Jakarta. Inilah Breaking News. Pengusaha tambang pasir, Royana, warga desa Kutai Dono, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, konon kabarnya anggota DPRD, diketahui melakukan penambangan pasir di luar koordinat lokasi IUP, atau di luar koordinat izin usaha pertambangan operasi produksi atas namanya. Menurut informasi, lokasi tambang pasir Royana di Desa Sukasari dan Kota Dono. Tetapi para pekerjanya diketahui menambang pasir di kawasan Danau Tes dalam jumlah yang diperkirakan mencapai ribuan meter kubik. Ungkap beberapa warga setempat yang meminta tidak disebutkan namanya dengan alasan demi keselamatan diri dan keluarganya. Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, ketika diminta tanggapan berpendapat, IUP operasi produksi untuk penjualan Royana diterbitkan tanggal 10 April tahun 2019. Dasarnya, tentu saja Permen ESDM nomor 32 tahun 2013 dan Permen ESDM nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas Permen ESDM nomor 32 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Penjabaran atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 menentukan, setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan mineral dan batu bara bukan dari pemegang IUP atau izin, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Jika benar kawasan Danau Tes berada di luar koordinat IUP operasi produksi Royana, artinya memanfaatkan mineral pasir bukan dari pemegang izin usaha pertambangan. Kata Hairudin MDK, dia juga berpendapat, IUP operasi produksi Royana, yang ditanda tangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, Henry Purwantrisno, dapat dikategorikan melanggar Permen ESDM dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2013, tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Di antaranya izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, dan IUP operasi produksi untuk penjualan. Yang dimaksud dengan mineral, adalah mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral batuan. Sebelumnya dikenal dengan galian C ayat 2, izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan diberikan kepada perusahaan pemegang IUP eksplorasi dan IUP khusus eksplorasi mineral atau batu bara. Ayat 3, IUP operasi produksi untuk penjualan diberikan kepada perusahaan berbadan hukum yang tidak bergerak pada usaha pertambangan. Pasal 3 ayat 2, izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, sesuai kewenangan. Pasal 4 ayat 6, ketentuan mengenai format keputusan pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Pasal 8 ayat 4, IUP operasi produksi untuk penjualan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Ayat 6, ketentuan mengenai format keputusan pemberian IUP operasi produksi untuk penjualan, tercantum dalam lampiran 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Pasal 8 ayat 4 Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batu bara. IUP operasi produksi untuk penjualan diberikan oleh Menteri dan Gubernur. Jelas Hairudin MDK. Pada format keputusan lampiran 1 tentang pemberian izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan. Lampiran 2 untuk IUP operasi produksi untuk penjualan. Selain menggunakan kop surat Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, pada kata memutuskan dan menetapkan disebutkan
keputusan menteri, gubernur, bupati, wali kota. Demikian juga di kata ketujuh. Pada kalimat menetapkan disebutkan, keputusan menteri, gubernur, bupati, wali kota. Artinya, keputusan pemberian izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan mineral dan batu bara, serta keputusan pemberian IUP operasi produksi untuk penjualan mineral dan batu bara, wajib menggunakan format lampiran 1 dan lampiran 2, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan menteri. Juga mutlak merupakan keputusan menteri, gubernur, bupati, wali kota, ujar Hairudin MDK. Jika ada keputusan pemberian izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan mineral dan batu bara, serta pemberian IUP operasi produksi untuk pengangkutan dan penjualan mineral dan batu bara, tidak menggunakan kop surat menteri, gubernur, bupati atau wali kota, dan bukan keputusan menteri, gubernur, bupati atau wali kota, itu melanggar Permen ESDM tentang tata cara pemberian izin khusus bidang pertambangan, yang merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tegasnya, menurut dia, pada format lampiran 1 dan lampiran 2 pemberian izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan, dan pemberian IUP operasi produksi untuk penjualan, harus mencantumkan jumlah tonase atau kubikasi mineral atau batu bara tergali yang akan diangkut dan dijual. Dengan demikian, baik pemerintah kabupaten maupun kota sudah mengetahui berapa jumlah pajak daerah yang harus diterima. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan.